Assalamualaikum teman-teman semuanya. Hai buat kalian yang baru lihat dan baru gabung channel aku, salam kenal. Alhamdulillah aku bisa sharing lagi kegiatan aku hari ini. Dan nggak tahu kenapa pagi ini tuh aku sedang dirasuki apa ya, karena aku rajin banget hari ini ngelapin yang detail-detail gitu. Mungkin gak semuanya ya record, tapi ada bagian-bagian yang lumayan ya menurut aku kalau misalkan in frame atau yaudahlah menurut aku di record aja gitu. Tapi sebelum aku beberes ini aku mau masak nasi dulu. Kebetulan anak aku kan lagi main sama bapaknya, biar ada yang megang, ada yang temenin, jadi aku bisa lanjut mengerjakan pekerjaan rumah. Ini aku masak nasinya sedikit aja karena nanti sore aku niatnya mau jajan di luar ya, karena pagi ini tuh panas banget. Aku males kalau keluar gitu, soalnya triknya tuh bikin gosong. Aku tuh pernah semuka tuh gosong jadi kayak pakai masker yang karkol gitu, dan itu real beneran loh teman-teman, aku nggak bohong. Aku tuh nyesel banget gitu keluar padahal udah pakai sunscreen, tapi tetap aja muka aku gosong. Dan itu tuh tahun kemarin pas lagi bulan puasa. Alhamdulillahnya kulit aku udah kembali lagi, walaupun tidak putih tapi setidaknya tidak gosong ya teman-teman. Nah ini aku masak nasi dulu ya, ini sekitar 20 sampai 25 menitan lah. Terus ini karena anak aku lagi mid time ya, jadi aku bilang tunggu sebentar, nggak lama gitu, mau beberes dulu. Dan suami aku juga lagi ngedit ya, lagi ngerjain kerjaannya. Jadi ini walaupun anak aku main sendiri, aku sambil ngejekin dia ngobrol sambil aku temenin. Soalnya anak aku kalau tidak melihat ibunya di depan matanya itu dia seperti kehilangan arah teman-teman. Tapi emang nyatanya seperti itu ya, dia tuh kayak nggak bisa gitu. Pokoknya aku ke kamar mandi aja dia tuh pasti ngabsen gitu, manggil-manggil yang tiada hentinya sampai aku nyaut atau sampai aku tuh nongol gitu di depan mukanya. Alhamdulillah aku masih merasakan kebucinan dari anak aku, daripada nanti ya misalkan dia SD, SMP gitu, biasanya anak cowok kan agak malu-malu ya kalau dipeluk-peluk ibunya, dicium-cium ibunya terus gitu. Jadi sekarang aku puas-puasin dulu biarlah anak aku nempel gitu, aku ketempelan anak aku menikmatinya dengan sangat-sangat bahagia. Oke, kita skip dulu ya cerita ngalor ngidulnya. Ini aku tuh sebenarnya ya nggak terlalu males juga ya untuk bersihin ambalan ini, termasuk rajin nggak kalau 2 minggu sekali. Ya menurut aku tuh kalau seminggu sekali tuh emang belum kotor ya teman-teman, karena kan aku tuh pintunya jarang dibuka ya, jadi debu itu jarang masuk gitu. Walaupun tetap saja masuk tapi nggak yang sampai tebel gitu. Nah ini tuh belum nyampe 2 minggu aku udah ini mulai ngebersih-bersihin gitu. Menurut aku selagi anak aku bisa ditinggal ya, jadi lumayan nih kalau misalkan aku sambil kontenin. Sebenarnya aku tuh malah lebih sering beberes tapi tidak aku kontenin, jadi kayak ngepel atau yang membutuhkan tenaga ekstra tuh aku jarang banget untuk ngontenin ya, karena ya tidak pantas lah untuk in frame karena gerakannya, atau kemungkinan aku juga lagi nggak bisa pakai kerudung gitu ya teman-teman. Soalnya kan cuaca di Jogja tuh pagi terik, siang terik banget, sore juga tetap terik, kayak asar itu masih panas banget. Jadi aku kayaknya nggak bisa deh kalau misalkan pakai panjang-panjang gitu. Jadi aku memilih untuk skip di kontenin dulu gitu ya. Nah ini tuh ambalannya ya karena putih ya, jadi tuh kelihatannya kotor aja, ada debu sedikit tetap kelihatan. Walaupun aku nggak terlalu rajin untuk bersihinnya, tapi aku pastikan ini tidak berdebu yang setebal itu ya teman-teman. Ada yang sama kan? Pasti kalian teman-teman di rumah juga sambil sebenarnya waktu masih punya waktu banyak gitu untuk me time, untuk ngedrakor atau apa, tapi kita pakai untuk beberes. Ada aja gitu yang diberesin, entah itu bersihin rak-rak lah gitu. Aku tuh sering banget ya kalau misalkan nyuci rak piring atau buat nirisin piring, itu sering banget, dan itu pasti tidak aku kontenin karena aku takutnya ribet gitu ya. Malah kalau kita gerasa gerusu itu yang ada keringetan banget dan jadinya emosi ya, buyar gitu, takutnya malah buru-buru dan jadinya nggak bersih. Jadi ya udah aku kontenin yang bisa aku kontenin aja ya teman-teman. Seperti sekarang ini suasana hati aku tuh lagi damai, lagi sentosa lah pokoknya gitu. Walaupun terik tapi
hati adem mah beberes apapun jadinya adem ya. Sambil ini kipasnya juga diarahin ke aku biar aku nggak begitu keringetan. Dan untuk ambalan tadi udah selesai ya. Sekarang aku mau nunjukin peliharaan aku ini ya, ada 2 kura-kura. Mereka itu makannya banyak banget, jadi baru dikasih makan udah habis lagi, baru dikasih makan baru udah habis lagi, pokoknya cepet banget lah, tapi nggak gede-gede. Sekarang aku lanjut lagi ini untuk ngelap-ngelapin bingkai. Terus aku tuh juga sebelum ini ya, sebelum ngelap-ngelapin ruangan ini, aku tuh udah bersihin sawang-sawang gitu di kamar-kamar, setiap kamar. Iya, dibantuin suami aku ya, karena kan aku nggak begitu sampai gitu ke atasnya. Nah ini aku sambil ngelap-ngelapin daun-daun ini ya, daun bohongan ya, ini tanaman anggrek bohongan, tapi cantik ya, menurut aku cukup cantik untuk menjadi hiasan di rumah. Nah ini karena lemari sepatunya nggak begitu kotor, jadi aku ngelap-ngelapin bagian atas aja. Soalnya kan ini tuh ada ini loh makanan kura-kura yang jatuh gitu, jadi ya pasti kelihatan ya kalau kotor. Jadi ya udah aku sekalian aja untuk lap-lapinnya. Sambil aku beberes, aku mau nyapa teman-teman di rumah. Halo teman-teman, apa kabar? Selalu dalam keadaan yang sehat ya, dan selalu dalam keadaan yang berlimpah rezeki. Terima kasih loh kalian masih setia nontonin aku, masih setia untuk komen juga, bunda-bunda yang nggak pernah absen untuk komen. Aku selalu mengapresiasi kalian, dan aku selalu nonton kalian juga kalau kalian tuh komen di video-video aku gitu. Terima kasih, pokoknya love you full teman-teman. Sekarang ini aku lanjut dulu untuk ngelap-ngelapin kaca. Nah kalau misalkan bagian luar kaca ini kerjanya atau bagian suami aku ya, karena aku malu kalau misalkan mau ngelap-ngelapin di luar, soalnya kan aku tidak punya pagar ya. Jadi kalau aku mengerjakan sesuatu di luar itu kelihatan dari luar teman-teman. Jadi aku serahkanlah ke Pak Su. Nah Pak Su tuh kerjainnya tuh pagi-pagi gitu ya, habis subuhan gitu, sambil nyapu-nyapuin halaman. Masya Allah, nggak apa-apa katanya sih. Jarang orang lewat ya, jadi dia lebih pedenya juga ya after subuhan kayak gitu teman-teman. Kita lanjut lagi ya di bagian dapur, tapi untuk meja ini ya, meja atau lemari ya, jadi ini tuh jadi satu sama lemari ya. Ini tuh nggak begitu kotor karena setiap hari aku selalu beresin dan bersihin itu setiap saat ya, karena kan meja ini juga selalu aku pakai untuk taruh-taruh masakan atau untuk motong-motong, jadi tempat motong-motong bumbu-bumbu gitu. Pokoknya aku selalu beresin di bagian ini. Nah ini juga aku tadi habis masukin sendok garpu ya, sebagian juga masih basah, jadi masih ada di tirisan piring, belum aku masukin juga, nanti nunggu kering aja baru aku rapihin ke tempat sendok-sendoknya. Nah ini di sebelah tempat sendok ada cat ya, jadi Pak Su tuh mau ngecat kamar mandi karena catnya tuh udah mulai ngelotok. Nah itu tuh udah dibeli dari beberapa minggu yang lalu, tapi Pak Su belum ada waktu untuk ngecat gitu. Yaudah jadi aku tungguin aja ya, mungkin sampai anak kuliah ya baru dikerjain. Atau mungkin aku yang gerak sendiri aja ya teman-teman. Tapi aku nggak bisa ngecat, soalnya kan harus dikerok dulu gitu kata yang jual catnya tuh. Aku nggak bisa ngeroknya, soalnya kalau misalkan pakai amplas itu tuh kayak agak ini loh, aku tuh agak geli, agak linu dengernya kalau denger suara amplasan loh teman-teman. Aku nggak tahu kenapa ya, jadi aku nggak kuat kalau ada orang yang ngamplas gitu, jadi aku lebih baik menghindar. Dan ini udah selesai ya di bagian mejanya yang tadi. Sekarang ini aku lanjut di bagian kompor. Nah di bagian bawah kompor juga nggak terlalu kotor karena 2 hari yang lalu baru aku bersihin juga. Jadi ya paling sisa-sisa minyak yang jatuh aja gitu. Untuk meja dapur kan pasti setiap habis masak kita selalu bersihin ya, jadi alhamdulillah nggak terlalu ngoyo ya, nggak terlalu effort untuk ngebersihinnya. Dan ini aku lanjut, aku nggak tahu ya pintu seperti ini tuh kayak apa ya, lembab atau kayak gimana, jadi tuh selalu muncul putih-putih gitu loh. Ya gampang hilangnya sih, ditisuin aja tuh hilang. Nah ini aku sekalian aja lah mau ngelap-ngelapin karena udah muncul itunya loh. Aku nggak tahu ya, kayak bukan jamrut juga sih sebenarnya, bukan, tapi apa ya namanya aku tuh lupa. Pak Su tuh pernah ngasih tahu gitu, jadi ya udah sering-sering dilap aja. Nah ini aku ya makanya aku bilang kan lagi rajin juga gitu. Sebenarnya sih biasanya aku bersihinnya sedilihat mata aja, ya udah bagian sini ya udah aku bersihin, tapi kalau ini aku seluruh bagian pintu aku bersihin, bagian dalamnya, bagian luarnya, terus setiap pintu kamar juga aku bersihin. Pokoknya mumpung ini ya capeknya sekalian, keringetannya juga sekalian,
Terus masih ada waktu juga sambil nemenin anak aku main sendiri ya di situ, gak apa-apa kalau misalkan dia butuh aku untuk hadir gitu, untuk nemenin atau bikin mainan yang dia mau, aku siap. Jadi aku kadang pause dulu gitu nge-recordnya teman-teman. Nah ini sekarang giliran di kamar aku ya, pintu kamar aku nggak begitu lembab kalau di sini karena kan aku jendela kamarnya aku buka, jadi selalu dapat cahaya matahari gitu, terus ventilasinya juga ada. Nah kalau di bagian pintu dapur dan kamar mandi ini ya masuk akal ya kalau lembab, soalnya kan ventilasinya nggak begitu besar dan nggak langsung kena dari pintu depan gitu ya cahayanya, jadi it's okay ya, kita harus sering-sering ngebersihin pintunya aja. Oh iya teman-teman, sambil aku cerita sambil aku beberes, aku mau nanya nih ya, kalau misalkan kita sebagai ibu rumah tangga ya, ini terutamanya untuk yang ibu rumah tangga di rumah, tidak bekerja di luar rumah ya. Mungkin aja banyak ya ibu rumah tangga yang udah ngonten, punya penghasilan sendiri atau sambil affiliate gitu ya. Nah, kita tuh sebenarnya katanya sih nggak boleh ya kalau misalkan kita cari penghasilan niatnya untuk membantu keuangan atau perekonomian keluarga. Apa kita niatin sebagai hobi saja atau mungkin sebagai iseng-iseng aja atau kayak gimana, boleh ya di sharing teman-teman semuanya, biar kita tuh lurus gitu ya jalannya, di samping kita mencari ridha Allah gitu. Nah teman-teman pasti sudah hafal kalau aku sudah bersih-bersih sampai di dekat pintu ini, pasti videonya udah mau selesai. Ini tinggal aku serokin, terus aku buang ke bagian belakang dapur biar nanti sekalian buang sampah. Makasih ya teman-teman yang udah nonton video aku, jangan lupa tonton video aku selanjutnya. Bye bye, assalamualaikum.